Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puja, puji, serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara workshop percepatan pelaksanaan program kegiatan dan realisasi penyerapan APBD tahun 2015 di lingkungan pemerintah Kota Bandung pada hari ini, Kamis 3 September 2015. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia itu kagum padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan penyelenggaraan yang akan dilanjutkan dengan ekspos realisasi pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan APBD Kota Bandung tahun 2015 yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Pembangunan dan SDA Pemerintah Kota Bandung. Kepada yang terhormat Bapak Dedi Sowandi, SST PMSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Kamis English. Nih, Pak Arif, seperti Pak Arif, aku sambutan pada waktu itu. Der Mayor City of Bandung, Yang Pak Wali udah ya? Pak Wali yang saya hormati, izinkan saya diperintah Pak Sekda juga untuk menyampaikan paparan ekspos tentang realisasi kepada seluruh SKPD, dan tidak ada maksud lain, tentunya ini hanya sebuah perbaikan ke depan. Di sini juga hadir para kepala SKPD dan pejabat publik di lingkungan pemerintah Kota Bandung, narasumber dari Biro Adbang Provinsi Jawa Barat Pak Yudi, dan juga Pak Inspektur. Jadi narasumber hari ini dua dari Biro Adbang. Ternyata Biro Adbang itu menjadi tangan pemerintah pusat untuk laporan realisasi penyerapan anggaran, Pak. Karena di situ di Biro Adbang itu mengelola Sismontep Tepra, jadi tim evaluasi realisasi penyerapan anggaran. Selamat datang Pak Wakil. Para camat dan lurah atau yang mewakili, mungkin nanti para camat menyusul ke sini karena pada hari yang sama mereka sedang berada kegiatan paparan Kapdipas dari Pak Dandim di Gedung Bayangkara. Hadirin yang berbahagia, mohon izin untuk selanjutnya kami menyampaikan laporan penyelenggaraan ini, bahwa pembangunan daerah pada tahapan penyusunan rencana melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam jangka waktu tertentu meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Tahun 2015 ini merupakan tahun kedua dilaksanakannya RPJMD 2014-2018. Kita harus bisa mensukseskan RPJMD tersebut dalam upaya mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Saat ini merupakan bulan ketiga dari triwulan ketiga pelaksanaan anggaran tahun 2015. Capaian pelaksanaan program kegiatan SKPD di Kota Bandung sampai dengan awal triwulan 3 2015, realisasi penyerapan anggarannya masih di bawah 50%. Rendahnya realisasi program kegiatan dan penyerapan anggaran sampai dengan triwulan 3, sebagian SKPD pemerintah Kota Bandung dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam menilai kinerja suatu SKPD. Ada beberapa penyebab mendasar dari rendahnya realisasi program kegiatan dan penyerapan anggaran, di antaranya disebabkan dari perencanaan, persiapan pelaksanaan anggaran, dan atau proses pengadaan barang dan jasa. Kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja, karena dana yang teralokasikan tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki pemerintah dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Pendekatan dan metode pelaksanaan. Pelaksanaan dengan pendekatan presentasi dan diskusi. Presentasi dan diskusi dibatasi pada substansi atau terkait dengan subtopik percepatan pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan anggaran dari masing-masing topik yang disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, menjelaskan tentang fungsi pengendalian pembangunan dan percepatan pelaksanaan program kegiatan dan realisasi penyerapan APBD. Dan yang kedua dari Inspektorat Kota Bandung, menjelaskan percepatan pelaksanaan program kegiatan dan realisasi penyerapan APBD dalam pengolahan keuangan dan barang jasa. Peserta dan waktu pelaksanaan. Peserta terdiri dari seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung, para camat, lurah, dan juga 53 kepala SMPN di Kota Bandung. Karena kepala sekolah ini pun juga sebagai kuasa pengguna anggaran. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu kami mohon perkenan Bapak Wali Kota dapat memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka workshop dimaksud. Namun sebelumnya perkenankanlah kami sesuai dengan perintah dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan penyerapan APBD Kota Bandung di seluruh SKPD pada tahun 2015. Dari Bapak agar kegiatan pelaksanaan percepatan anggaran 2015 ini bisa terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan sekaligus membuka workshop secara resmi oleh Wali Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Bandung, yang saya hormati dari Biro Administrasi Pembangunan Provinsi, yang saya hormati para Kepala Dinas, Kepala SKPD, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Tadi sudah dipaparkan oleh bagian pembangunan terkait penyerapan yang menurut pimpinan masih rendah ya dengan segala problematikanya, karena sekarang sudah masuk bulan September, waktu tinggal sedikit lagi. Kita sebagai teamwork ya harus punya etos kerja bahwa lebih cepat adalah lebih baik, kira-kira begitu. Mari kita berbagi tugas, di level pimpinan menyepakati APBD lebih awal dengan DPRD, tegampang. Ya, tektok-tektok, kadang-kadang macet, kadang-kadang mogok, kadang-kadang panjang kalau diceritakan.
Jangan sampai kami di level pimpinan sudah mendapatkan ketok palu APBD di awal, ternyata pada saat dibelanjakan, dilelang, tidak ada bedanya dengan penetapan yang lambat gitu. Kenapa? Ini yang saya sebut mental Desember, kayak begitu. Mental Desember itu, masih ada Desember gitu gitu. Ini nggak bisa begitu. Kalau saya lihat prosedurnya setelah saya pelajari, bisa perubahan kepada rakyat Bandung ini semua beres di bulan Agustus, kasar ramalan bisa. Kan tinggal dihitung mundur aja. Jika semua belanja bisa dibereskan bulan Agustus, pekerjaan rata-rata 120 hari atau 160 hari, hitung mundur. Mundur lagi berarti lelangnya berapa hari lagi ke belakang, terus dihitung mundur. Nanti ketahuan mulainya dari mana gitu. Jadi saya bersama Mang Odet ingin tahun depan 2016 itu yang namanya Agustus September, kalau bisa semua belanja-belanja besar itu harus sudah selesai. Jadi rakyat Bandung senang. Karena seringkali terlihat 3 bulan terakhir, wah seluruh pembangunan kota ini bergerak. Bukan seperti itu gitu ya. Jadi bukan yang penting mah bebas gitu. Justru etos kerjanya. Nah, kami sekarang menitipkan, bisa nggak sebagai tim bersama di tahun depan Agustus September sudah selesai. Tolong semua hitung mundur prosedurnya. Jadi kawal, karena sekali dia geser sebulan di depan, nanti mundur ke belakang. Nah, oleh karena itu saya titip pertama ke Bapeda, ya. Saya titip ke Bapeda, itu yang namanya perencanaan. Sekarang dimulai prosesnya, karena kami sudah punya komitmen politik dengan DPRD bahwa APBD 2016 itu diharapkan diketok palu di bulan November paling telat, 1 bulan evaluasi gubernur, Januari harusnya sudah bisa. Nah, kota-kota lain Bapak Ibu sudah berinovasi. Waktu KUA PPAS disepakati politik, itu proses perencanaan itu, persiapan sudah dimulai. Jadi artinya kalau begitu itu di Tasikmalaya contohnya. Tapi tidak dilakukan pekerjaannya sebelum si APBD-nya resmi. Nah, satu hal juga dari hasil paparan dan hasil laporan dari inspektorat, banyak mereka-mereka yang tugasnya mempercepat penyerapan anggaran, masih ada yang malas-malasan, punten, ya. Minoritas, tapi masih ada. Sehingga apa yang terjadi, masih ada di PIPPK kelurahan-kelurahan yang masih nol bulan September. Sampai ada yang bilang begini, ini saya kecewa sekali ya. Ya tapi nggak bisa saya sebutkan juga, bahaya. Tapi inti nama, dia sengaja tidak membelanjakan, kira-kira begitulah. Kalimatnya nggak bisa saya sebutkan. Nah, begitu mah harus diganti. Artinya apa? Dia melanggar sumpahnya melayani rakyat. Itu duit menang hese, menang perjuangan, yang PPI PPK itu di pingpong sana sini berdarah-darah, sampai perwal lagi dibahas naku DPR ya, pada perwal haknya kami kan begitu. Demi si bayi itu lahir gitu, ini bisa lahir, itu diurus, itu bajuan, itu paraban, itu sedih kan ya sebagai orang tua yang melahirkan. Nah itu contoh kecil Pak, ada yang begitu ya. Nah jadi mari kita ingat 3 etos kerja birokrasi ya: bersih, berintegritas, melayani sepenuh hati. Yang ketiganya adalah profesional. Nah 3-tiganya di urusan lelang dan belanja ini hadir. Bersih, pasti banyak godaan saya yakin. Ketitipan ketitipan CV nasi Bapak A, PT nasi anu, pejabat ini pejabat itu. Ada pemalsuan IP misalkan,
anak-anaknya disangkana canggih padahal teu canggih, mendaftarkan dari satu komputer yang sama gitu, tapi sistemnya belum maksimal, jadi itu harusnya otomatis di reject kan begitu. Ya. Melayani tadi, indikator melayani itu Pak cepat, indikator melayani yang jelek itu lambat. Tuh. Profesional tadi, kalau profesional itu paham terhadap amanat yang diberikan. Tadi kelurahan yang tadi yang sengaja tidak membelanjakan itu, dia melanggar nomor 2, nomor 3, tidak melayani dan tidak profesional, berarti nggak cocok. Jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sebagai manusia-manusia terpilih di sini, mari kita mereformasi tim kita dengan ukurannya itu tahan godaan, bersih, melayani dengan cepat, profesional, belajar lagi, kalau tidak mengerti belajar lagi. Nah, saya dan Pak Wakil juga sedang punya gagasan, ini mohon diwacanakan aja di sini. Apakah semua pejabat yang mengurus lelang ini bisa nggak kantornya itu terpusat? Jadi tidak ngantor di SKPD masing-masing. Nanti saya carikan kantornya yang enakeun, yang profesional, udah kerjanya di situ aja. Ya. Sehingga SKPD itu hanya menyampaikan kebutuhan. Tidak ada lagi orang-orang yang berdatangan ke masing-masing SKPD melobi, merayu dan riweuh, saya juga paham. Ada intimidasi kadang-kadang dan sebagainya. Nah, coba dipikirkan, kita punya kantor sendiri ya untuk lelang ini. Kurang lebih 60 orang saya hitung, mungkin itu jadi inovasi ya di Bandung, sehingga terbentengi dengan sistem yang kalau tersebar begini kan walau alam ya, setelah kembali ke SKPD apakah tidak ada ancaman, tidak ada macam-macam kan begitu. Tapi kalau di satu kantor kan bisa diprotek. Saya kira itu reformasi berikut yang harus kita upayakan tahun depan. Tingkat harapan hidup kita sudah lumayan ya. Tingkat harapan hidup orang Bandung itu 74 tahun. Jadi kalau ada yang usianya sekarang 50, masih ada harapan kurang lebih 24 tahun untuk menjadi khalifah di bumi Allah inilah, kira begitu, memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan rata-rata lebih dari 74 tahun. Kalau tadi makannya makanan yang bergizi, bukan yang tadi saya sebutkan tadi ya. Jadi si pemerintah Amerika ada 5 triliun, 1 untuk kesehatan, 2 untuk lelang online ini. Dia sekarang ke Sukabumi dulu, entah kenapa Sukabumi yang didulukan, karena pemerintah Amerikanya kerjasama sama ITB, ITB-nya memilih kota agak jauh Sukabumi. Tapi kemarin orangnya datang juga. Saya nggak tahu apakah menawarkan hama dengan World Bank, tapi diterima aja kalau dua-duanya untuk membuat kebaikan. Etama kasar nama sama, terima beres, tapi dengan curhatan dengan standar yang problem-problem kita. Ya, jadi ini tolong direspon Pak Deddy. Cek ke sekretari saya Pak Ringgas, itu yang kontak dari kedutaan Amerikanya siapa. Ketiganya dia buat energi terbarukan. Jadi ternyata kesimpulannya dunia ini memandang pentingnya transparansi, profesionalisme yang namanya lelang itu. Sehingga diharapkan Kota Bandung akan membantu persepsi Indonesia. Kalau IPRO kita ini standar internasional, maka persepsi indeks korupsi terhadap Indonesia ini dia bisa membaik gitu. Karena selama ini persepsi dunia terhadap Indonesia masih banyak korupsi, kebocoran dalam urusan pelelangan seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya amati problem-problem ya dalam pelelangan ini. Tadi jadwal itu secara umum saya titip ke Bapeda, nanti mohon dikawal juga oleh Pak Wakil ya. Dan hitung mundur Pak, cara ngitungnya ya. Kita Agustus September kunci, hitung berapa bulan ke belakang. Proyek rata-rata kan 120 hari sampai 4 bulan lah. Nah, ada juga yang salah rencana. Nah, ini saya tidak mau terjadi lagi ya. Punten saya sebutkan bukan dalam rangka
menyampaikan apa-apa, tapi sekadar contoh aja. Contohnya yang tadi bantuan provinsi yang 0% terjadi peda salah persepsi, kita kan lebar tuh. Tadi yang Arcamani itu. Nih, punten ya. Dinas Bina Marga Pengairan, pekerjaan pembangunan drainase permukiman Arcamani nilai 2.400 jutaan. Keterangan kenapa tidak diserap? Karena kegiatan drainase lingkungan secara tupoksi masuk ke Distar Cipta. Ini kan ada di perencanaannya, si perencana menganggap tupoksinya di DBMP, ternyata yang betul adalah di Distar Cipta, gitu kan? Karena ketidaktahuan pengetahuan menyebabkan si 2 miliar uang rakyat ini teka belanja kan bener makan jadi naon berarti si 2 miliar gitu. Saya menduga yang salah persepsi ini juga mungkin ada di tempat lain. Nah, oleh karena itu tidak boleh terjadi lagi ya. Tidak boleh terjadi. Jadi saya coba Bapeda bikin namanya template ya. Inovasi kita sekarang sudah ketemu. Kalau PNS Bandung ini menafsirkan sendiri cara bekerja, ternyata itu problemnya. Contohnya lurah-lurah bingung, Pak ini PIPPK gimana format untuk proposal, Pak ini format pencairan, Pak ini format, berarti nggak ada standarisasi terhadap format. Jadi nanti checklist juga. Nah, ditepuk tangannya benar berarti ya. Betul ya? Tasi betul teh kesahat tanggung jawabnya. Coba saya tanya, PIPPK yang harus bikin format-format siapa? Yang ketua, namanya saya ketua PIPPK. Hah? PNU atau BBM? Doek bang, kes bang tuh. Nah itulah. Siapa yang dirugikan bapak-bapak? Warga. Warga berharap ada perubahan tercair-cair. Lama-lama kundung tidak berharap terjadi persepsi pemerintah itu serius meren gitu. Ya. Tapi kepada lurah-lurah yang sudah gesit, khususnya di Kecamatan Andir, saya berikan apresiasi, tepuk tangan buat. Ada macam lurah di Andir, ada hadir? Coba berdiri. Lurah-lurah di Andir ada? Oh, ada. Oke, ya. Jadi problem pertama, Pak Inspektorat, ternyata ada salah rencana. Pertama salahnya rada memalukan. Oke. Karena kurang pengetahuan. 2016 kami tidak mau mendengar lagi ada anggaran tidak serap-serap gara-gara salah persepsi. Omat kata. Ya. Kedua, saya lihat penyakitnya lambat dilelang. Nah, ini saya ingin tahu ya. Di sini mah bukan saling menyalahkan punten ya. Ini kan semangatnya teamwork ya. Saya pengen tahu kenapa. Karena kalau kenapanya pimpinan tahu, mungkin di level pimpinan bisa intervensi. Nah ini ke Pak Eli punten, Pak Eli. Kenapa? Mungkin ambil mic sedikit supaya kami juga paham. Kenapa belum dilelang-lelang bantuan provinsi senilai 23 miliar dengan alasan belum diserap dan belum masuk ke ULP untuk dilelang? Makasih Pak Wali. Padahal di dalamnya ada pembangunan RKB 5 SMP, 21 SMA, 3 SMK, 3 SMP dan lain-lain. Sebagaimana yang sudah dilaporkan dalam beberapa rapim terdahulu Pak, bantuan provinsi itu harga satuan ruangnya adalah 135 juta. Sedangkan harga satuan ruang di Kota Bandung paling kecil itu standarnya 240 juta. Hasilnya setelah seperti kami laporkan, Bahan Prok ini tidak akan diserap
karena akan menjadi persoalan seperti persoalan-persoalan tahun sebelumnya yang dianggap bermasalah sebelum karena bermasalah karena memang bangunan itu hanya selesai untuk 135 juta. Jadi beberapa sekolah malah jadi masalah karena mengganggu ruang yang di sebelahnya. Saya kira itu Tapi di sini disebutnya RKB bagi 5 SMP masing-masing 270 juta. ya itu yang sudah dikonfirmasi Pak. Itu untuk 2 kelas. Untuk 2 kelas Oh. dari provinsi. Nah sekarang ada dari provinsi itu Pak masalahnya. Nah jadi inilah pentingnya ngobrol supaya tahun depan jangan terulang lagi, kan lebar udah dibelanjakan dianggarkan 23 miliar. Pak Kadis kami nggak bisa karena nggak jadi apa-apa juga gitu ya. Jadi standar di Kota Bandung berapa Pak Kadis? 200 per kelas. Ya ini maksudnya gini lah, workshop hari ini memetakan daftar masalah gitu ya, dan daftar masalah ini jangan terulang lagi di tahun depan kira-kira gitu, yang daftar masalah ya umat. Contohnya kita ada problem persepsi HPS itu berikutnya, kata dokter-dokter di Dinkes harganya 100 juta HPS-nya, ternyata BPK bilang yang betul 80 juta. Para pejabat di Dinkes menyatakan pada saat HPS disiapkan referensinya lumayan etaan gitu ya, kurang lebih. Ternyata BPK beda persepsi. Nah ini juga dibantu oleh Kabag Pembangunan bahwa menentukan HPS harus ada checklist kayak multiple choice Pak ini. Apakah harga ini ada di internet, apakah harga ini sudah harga pabrikan, apakah harga ini harga apa dan seterusnya gitu. Sehingga prosedur ini tidak menjadikan problem kita di kemudian hari pangotot-ngotot. Karena kalau sudah masuk BPK nggak akan merevisi biasanya. Gitu ya menurut versinya. Orang ngeriwa nanti masuk ke ranah perkara panjang urusan capek. Nah jadi saya menemukan dengan list-list problem ini banyak reformasi-reformasi yang sudah dilakukan. Bikinlah prosedur yang gayanya checklist itu. Apakah Anda menggunakan format yang sudah disediakan misalnya PPPK gitu ya? Apakah ini, apakah itu checklist semua? Nah khususnya untuk 2015 saya mengingatkan Camat Kamaran lupa tuh acara apa? Oh iya pengarang dan kita sudah sepakati GU yang terlalu kecil diganti TU, tapi TU butuh perencanaan. Nah nggak boleh ada jawaban pada kudu direncanakan heula riweuh. Nah itu contoh etos kerja yang tidak baik. Siapa yang dirugikan? Rakyat lagi yang dirugikan, uangnya tidak turun. Kalau ternyata tadi harus direncanakan, ya harus direncanakan, wah ya, itu tugasnya gitu. Ya. Atau sebaliknya GU-nya yang direformasi, saya juga nggak ngerti. Jadi kena rapor negatif gitu. Nah, saya jadi tanya ke DPR, jangan-jangan kalau ini problemnya curhatan dari bawah, SP2D antriannya panjang dan lama, apakah ada cara-cara online, cara-cara pasti ada cara lah gitu, ya, untuk menyiasati prosedur-prosedur seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan poin-poin yang saya sampaikan ini bisa dijawab, ya, bisa dibuat rencana aksi reformasinya, sehingga harapan kami tahun depan semua yang diseminarkan poin-poin hari ini jangan diseminarkan lagi tahun depan untuk hal yang sama. Jadi nggak boleh lagi ada kasus daftar dari IP address komputer yang sama, tidak boleh lagi ada kasus HPS-nya salah referensi, tidak boleh lagi ada terdengar tidak mau membelanjakan karena nggak mau merencanakan seperti itu. Ya, jangan ada lagi hal-hal tadi isu pingpong SP2D dengan yang menerima dan seterusnya. Ini tahun depan harus jadi seperti Sakib, harus juara dalam proses lelang, juara dalam penyerapannya. Dimulai dari tadi reformasi memundurkan jadwal supaya warga Bandung menikmati pembangunan lebih cepat dari standarnya.
sehingga tidak ada lagi yang namanya teori Desember tadi ya. Kita rubah menjadi teori Agustus. Jadi deadline-nya rata-rata di bulan Agustus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mencari solusi-solusi, dan para kepala SKPD ya, nanti di Rapim minggu depan siap-siap presentasi mengenai rencana di 4 bulan sisa itu anggaran mau bagaimana rencana penyerapannya gitu ya. Ini menjadi kondite kita bersama juga. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Kalau sakit bisa juara Indonesia, insya Allah urusan pelelangan penyerapan juga bisa juara Indonesia. Amin. Dan saya juga mau ngasih hadiah, nanti Pak Deddy coba bikin formatnya, kita lelang ya. Mereka-mereka yang tepat waktu, yang profesional, masuk ke kelompok A, nanti diundi gitu. Misalkan umroh 2 unit ya, buat yang kelompok ULP yang kategori baik, nanti kita undi. Itu hadiah pribadi dari saya lah itu ya. Yang kelompok B umroh juga tapi ke BIP aja ya. Latihan lah. Saya kira kalau ada peluangnya, reward and punishment itu harus juga jadi konsepnya. Bagi mereka yang lambat, tadi ada penyerapan yang disengaja tidak dilakukan, harus ada raport juga ya dari tim ini, sehingga saya bisa tegur, saya bisa evaluasi, tapi saya juga bisa apresiasi mereka yang bekerja sudah dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya meminta Bapak Wali Kota Bandung untuk membuka workshop secara resmi. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop percepatan pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan APBD 2015 di lingkungan Pemkot Bandung secara resmi saya buka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka workshop percepatan pelaksanaan program kegiatan dan realisasi penyerapan APBD tahun 2012 di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk meminta ampunan-Mu dari segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala perbuatan yang Engkau tidak ridhoi, sehingga kami bisa sehingga selamat dari ancaman panasnya api neraka. Berikan kami petunjuk untuk menuju surga-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini, pertama Bandung alhamdulillah dapat penghargaan dari Bank Dunia ya, menjadi kota percontohan untuk e-prop lelang yang menggunakan elektronik itu untuk menjadi percontohan seluruh Indonesia. Program dari World Bank ini dimulai bulan ini sampai sekitar 6 bulan. Jadi tahun depan pelelangan di Kota Bandung sudah mengikuti standar dunia kira-kira begitu ya. Ya, jadi LKPP Bandung dan Bank Dunia. Mudah-mudahan kalau berhasil nanti seluruh kota kabupaten mengikuti apa yang sedang dilakukan Bandung. Jadi itu suatu kebahagiaan tersendiri bahwa insya Allah kita punya standar dunia untuk pelelangan, sehingga membantu persepsi indeks korupsinya terhadap Indonesia juga akan terbantu. Bahwa kalau ingat Bandung, ingat Indonesia, diasumsikan semua investasi dan pelelangan pasti dijamin sangat transparan dan kelasnya itu. Kedua, hari ini itu ada 2 tujuan. Satu, memastikan penyerapan sampai Desember itu semaksimal mungkin. Maka apa yang terjadi, kami sudah melakukan reformasi
Nah, inspektorat itu sekarang di tahun ini tidak hanya memeriksa di akhir tahun, tapi justru kayak begini, menyegat ya di waktu-waktu tertentu. Kalau ada problem langsung dikumpulkan kayak sekarang, sehingga penyakit-penyakit tadi ketahuan. Ada kelurahan yang malas-malasan membelanjakan PPK gitu ya, kemudian ada harga HPS yang mungkin jadi bermasalah karena salah kutip referensinya, atau ada kecurangan peserta lelang yang mendaftar dari komputer yang sama, pura-pura perusahaannya beda-beda padahal datang dari sumber yang sama. Itu sudah terantisipasi dari sekarang, sehingga harapan kita penyerapan tinggi di tahun ini dengan cara-cara sering-sering workshop begini, memetakan masalah. Kedua, perubahan ke warga Bandung terasa ya dengan cepat seperti itu. Ketiganya, tingkat serapan insya Allah harus lebih baik. Artinya apa? Perubahan ke arah positif itu selalu kita upayakan. Bahwa masih ada problem, saya sampaikan ya masih ada, tapi kan kita tidak berdiam diri, makanya ini dibentuk. Saya kira itu. Terus tadi ada problem misalkan persepsi, misalkan bantuan provinsi ternyata satu ruang kelas hanya 135 juta, itu nggak bisa. Standar di Bandung itu 250 sampai 270 juta. Jadi yang sudah dianggarkan oleh provinsi akhirnya Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak bisa menyerap, karena dengan 135 juta per kelas tidak jadi apa-apa gitu untuk ukuran kan dipukul rata mungkin ya, karena harga tukang, harga barang satuan di kota lebih mahal dan sebagainya. Nah, itu contoh kecil variasi-variasi problem kalau ditanya kenapa penyerapan kadang-kadang rendah. Isinya sekarang berapa persen kita? Saya tidak hafal ya, nanti ke Pak Dedi aja detailnya, karena Pak Dedi yang pegang, saya nggak hafal. Kalau PPPK selapanya? Rata-rata Sudah meningkat sekarang ya 30 di atas 30-an. Ya. Di PPPK itu banyak yang barangnya kegiatannya sudah berjalan, tapi pencairannya mengikuti di belakang. Karena pencairan mengikuti di belakang seolah-olah penyerapan rendah, padahal secara realita kegiatan itu sudah sangat tinggi. Oke.